Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Bella Hortalanus dengan NIM 2410911220051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi permukaan untuk memenuhi tugas video mata kuliah anatomi dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri. Selamat menonton. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari anatomi itu sendiri. Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia dari anatemnein yang berarti memotong. Istilah anatomi ana yang berarti atas dan temnein yang berarti memotong. Jadi secara harfiah, anatomi berarti memotong atau memisahkan bagian-bagian tubuh untuk mengetahui susunannya. Ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Anatomi meliputi struktur-struktur yang dilihat secara makroskopik atau tanpa bantuan perbesaran maupun secara mikroskopik dengan bantuan perbesaran. Beberapa metode yang biasanya digunakan untuk ilmu anatomi ada beberapa, contohnya itu seperti menggunakan sinar X, CT scan, USG, memasukkan selang kecil untuk melihat organ dalam, dan juga mikroskop untuk melihat struktur jaringan dan sel. Lalu di sini ada sumbu dan bidang dalam anatomi. Dalam anatomi, sumbu dan bidang digunakan untuk menggambarkan posisi dan orientasi bagian-bagian tubuh. Yang pertama, di sini ada sumbu sagital, terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal, sehingga dia memotong bagian dari sini ke sini seperti yang telah ditunjukkan gambar berwarna biru ini. Lalu ada sumbu transversal, di mana dia terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Jadi dia membelah bagian tubuh seperti gambar yang nomor 2 warna kuning ini. Lalu yang ketiga ada sumbu longitudinal atau vertikal, di mana terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal seperti pada gambar nomor 3 ini yang berwarna merah. Dan bidang-bidangnya ada bidang median atau sagital, di mana bidangnya simetri membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama. Jadi dua-dua bagiannya itu sama besar dibagi oleh bidang ini. Lalu ada bidang transversal, bidang yang memotong tubuh tegak lurus seperti pada gambar yang berwarna kuning ini. Dan juga ada bidang frontal yang sejajar dengan dahi kita. Selanjutnya adalah bagian-bagian tubuh kita. Tubuh kita dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini bagian-bagian itu adalah kepala yang disebut dengan kaput. Lalu ada leher yang biasanya disebut dengan kolum, ada torso atau batang tubuh yang disebut dengan trunkus, dengan dada yang disebut dengan toraks, perut disebut dengan abdomen, dan panggul disebut dengan pelvis. Lalu ada punggung atau dorsum, dan ekstremitas dibagi menjadi ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Ekstremitas atas dibagi lagi menjadi lengan atas atau brachium, lengan bawah atau antebrachium, dan tangan atau manus. Sedangkan ekstremitas bawah dibagi menjadi tungkai atas atau femur, tungkai bawah atau cruris, dan kaki atau pedis. Ini adalah bagian-bagian yang tadi tidak terlihat dan ini adalah bagian belakangnya. Ada kepala atau kaput, leher atau kolum, torso atau batang tubuh yang disebut trunkus, dada atau toraks, perut atau abdomen, panggul atau pelvis, punggung atau dorsum, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang telah saya sebutkan tadi. Lalu saya akan lanjut menjelaskan mengenai regiones corporis dan menunjukkan bagian-bagian dari anatomi permukaan tubuh. Di sini terdapat banyak regio-regio pada tubuh manusia. Ada regio cervicalis anterior atau bagian depan pada leher. Lalu ada regio sternocleidomastoidea, ada regio cervicalis lateralis atau bagian samping dari leher,
trigonum clavipectorale, ada regio deltoidea, ada regio praesternalis, ada regio pectoralis, regio inframamaria, regio epigastrica, regio hypochondriaca, regio umbilicalis, regio abdominalis lateralis, regio ingulnalis, regio pubica atau hypogastrium, dan regio urogenitalis. Lalu di sini dapat kita lihat juga ada regio axillaris, regio mamaria atau payudara, regio brachii anterior atau lengan atas, dan bagian depan regio cubitalis anterior, fossa cubitalis, regio antebrachii posterior, regio antebrachii anterior, dorsum manus atau punggung tangan, trigonum femoris atau bagian dalam dari paha, regio femoris anterior, regio genus anterior, regio cruris posterior, regio cruris anterior, dan dorsum pedis atau telapak kaki. Lalu di kanan ini adalah bagian belakang dari tubuh manusia. Ada regio parietalis atau bagian atas dari otak, regio occipitalis bagian belakang dari otak, dan otak kecil atau bagian bawah dari tengkorak kita, regio cervicalis posterior. Lalu ada regio deltoidea, regio vertebralis atau tulang belakang, regio scapularis atau tulang selangka ini, regio axillaris, regio brachii posterior, regio infrascapularis, regio cubitalis posterior, regio lumbalis, regio sacralis, regio antebrachii anterior, regio antebrachii posterior, regio sacralis, regio analis atau anal, palma atau vola, dan ada regio glutealis, ada regio femoris posterior, ada regio genus posterior atau fossa popltea, ada regio surae, ada regio cruris posterior, regio cruris anterior, dorsum pedis, dan calx atau regio calcanea, dan juga planta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada toraks dan abdomen. Di sini dapat kita lihat ada articulatio sternoclavicularis yang letaknya ada di sini. Jadi dia itu dekat dengan tulang selangka. Ada incisura jugularis seperti cabang dari tulang selangka tersebut. Lalu ada clavicula atau corpus yang merupakan tulang selangka itu sendiri. Lalu ada angulus sterni yang letaknya di tengah dada seperti ini. Ada angulus infrasternalis yang letaknya dekat dengan diafragma dan di bawah dada. Lalu ada arcus costalis yang letaknya di diafragma. Ada annulus umbilicalis yang merupakan pusar dari manusia, dan juga ada spina iliaca anterior superior, di mana dia dekat dengan pubik atau daerah kemaluan. Lalu di sini ada otot-otot yang ditandai dengan huruf M atau musculus. Di sini ada M deltoideus, ada M pectoralis major, lalu ada linea alba sebagai garis-garis dari pembatas otot-otot yang ada, lalu ada M serratus anterior, ada M rectus abdominus atau yang biasa disebut dengan ABS yang biasanya disukai oleh para cewek, lalu ada M rectus abdominis intersectio tendinea, ada M obliquus externus abdominis, dan spina iliaca anterior superior. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan mengenai rangka dan jenis tulang yang terdapat pada manusia. Tulang-tulang rangka dikelompokkan menurut bentuk dan strukturnya. Ada tulang panjang atau biasa disebut ossa longa. Contohnya itu tulang-tulang yang berongga ekstremitas seperti femur, paha, dan humerus atau lengan. Tulang pendek disebut juga dengan ossa brevia, misalnya ossa carpelia,
dan osa tarsalia. Ada juga tulang pipih atau osa plana, misalnya tulang iga atau costa, sternum, scapula, pelvis, dan juga tulang-tulang tengkorak kita. Ada juga tulang berisi udara, biasanya disebut dengan osa pneumatika, misalnya os frontale, os ethmoidale yang biasanya di tulang pipi, maxilla, dan juga os sphenoidale. Lalu ada juga tulang yang tidak beraturan, biasanya disebut dengan osa irregularia. Tidak dapat digolongkan ke dalam tulang jenis lain, misalnya vertebrae atau tulang sumsum belakang dan mandibula. Ada pula tulang sesamoid atau disebut juga osa sesamoidea. Tulang-tulang yang menempel di tendon atau otot kita, misalnya patella dan juga os piriformis. Ada pula tulang-tulang aksesori atau osa aksesoria. Tulang aksesori tidak sering ditemukan pada semua rangka manusia, misalnya tulang-tulang satura pada tengkorak atau costa cervicalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis otot. Di sini terdapat 7 jenis otot yang bisa diidentifikasi. Jenis otot yang pertama adalah satu kepala. Jadi di sini kita bisa lihat ototnya hanya terdiri dari satu kepala atau satu gendulan doang. Jadi kayak cuman satu kepala saja. Makanya dia disebut dengan satu kepala. Satu kepala ini ciri-cirinya adalah serabut-serabut ototnya itu sejajar dan biasanya disebut dengan musculus fusiformis. Lalu yang kedua ada otot dua kepala. Serabut-serabut ototnya sejajar dan pastinya ciri-ciri khasnya adalah dia terdiri dari dua gendulan seperti ini sehingga membuatnya seperti dua kepala. Biasanya disebut dengan musculus biceps. Bi artinya dua, oleh karena itu disebut dengan biceps. Lalu yang ketiga ada yang namanya dua perut. Dia berjumlah dua, namun di tengahnya terdapat ikatan yang seperti ini sehingga namanya menjadi dua perut. Dan serabut-serabut ototnya sejajar pula. Biasanya disebut dengan musculus biventer. Lalu yang keempat ada banyak kepala, di mana dia banyak cabang-cabangnya seperti ini. Ciri-cirinya otot-otot ini berbentuk pipih dan biasanya disebut dengan musculus planus dan berasal dari kata plana yang artinya pipih. Lalu yang kelima, ada otot berperut banyak dengan perpotongan-perpotongan tendon. Biasanya disebut dengan musculus intersectus. Bentuknya seperti ini karena memiliki section-section yang membagi tendon, yang membagi otot-ototnya. Lalu yang keenam ada otot unipenatus atau biasanya disebut dengan musculus semipenatus. Berbentuknya mirip seperti bulu ayam, tapi hanya setengah. Oleh karena itu disebut dengan unipenatus, karena hanya satu bagian saja. Lalu yang ketujuh namanya adalah otot bipenatus atau biasa disebut dengan musculus bipenatus. Bentuknya juga seperti bulu ayam dan disebut dengan bi karena dia terdapat dua sisi seperti yang unipenatus. Oleh karena itu dia disebut bi karena sisinya ada dua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regio abdomen. Regio abdomen dapat dibagi menjadi kuadran-kuadran. Di sini terdapat dua jenis pola. Ada pola 4 kuadran dan juga pola 6 kuadran. Dalam pola 4 kuadran ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Nah, kuadran kanan bawah biasanya disebut dengan bidang transumbilikalis. Sedangkan yang di tengah biasanya disebut dengan bidang medianus. Sedangkan untuk pola 6 kuadran ada 9 regio yang membagi perut kita.
Ada regio hipokondrium dextra di bagian atas, regio epigastrium, ada regio hipokondrium sinistra, ada regio lateralis dextra, regio umbilicalis, regio lateralis sinistra, regio inguinalis dextra, regio pubicum, dan regio inguinalis sinistra. Setelah itu, saya akan menunjukkan bagian-bagian pada anatomi ekstremitas atas. Di sini adalah regio deltoidea atau musculus deltoideus. Ini adalah otot deltoid. Lalu di sini ada plica axillaris anterior, yaitu bagian depan dari ketek kita. Lalu ada regio axillaris, fossa axillaris adalah bagian dari ketiak kita. Di sini ada M triceps brachii yang artinya merupakan otot triceps kita. Di sini ada M biceps brachii yang artinya otot biceps kita atau bagian atas dari lengan kita ini. Lalu ada brachium, regio brachii anterior. Ada M brachioradialis, ada epicondylus medialis, antebrachium, regio antebrachii anterior. Lalu di sini ada telapak tangan. Tengah telapak tangan biasanya disebut dengan palma atau vola. Dan bagian yang dekat jempol disebut dengan tenar. Bagian bawah dari jempol disebut dengan pollex atau jari jempol itu disebut dengan pollex. Jari telunjuk disebut dengan index. Jari tengah disebut dengan digitus medius. Jari manis disebut dengan digitus annularis. Jari kelingking disebut dengan digitus minimus, dan bagian dari telapak tangan yang dekat dengan jari kelingking disebut dengan hipotenar. Lalu, saya akan menjelaskan beberapa bagian anterior dari lengan yang telah dijelaskan. Ada siku atau olecranon, dan epicondylus medialis. Dan hanya itu, dan ada juga proxyloideus atau ulna sebagai pergelangan tangan. Selanjutnya ada ekstremitas bawah. Pada ekstremitas bawah ini terdapat spina iliaca anterior superior dan juga M tensor fasciae latae. Ada pula regio inguinalis atau ligamen inguinale, trochanter mayor atau femur atau biasanya kita kenal dengan paha, regio femoris anterior bagian atas atau bagian depan, M sartorius, M quadriceps femoris, regio genus anterior atau patella bagian lutut, caput fibulae, tuberositas tibiae, regio cruris anterior, margo anterior atau tibia, malleolus lateralis atau fibula, malleolus medialis atau tibia, dorsum pedis, planta, dan jari-jarinya yang disebut dengan digiti dan jempol yang disebut dengan hallux. Lalu di sini merupakan bagian bawah dari ekstremitas bawah, bagian kanan, bagian belakang, yaitu os sacrum, ada sulcus analis yaitu anal, regio glutealis, M gluteus maximus, trochanter mayor atau femur, sulcus glutealis, regio femoris posterior, regio genus posterior, fossa popliteal, caput fibulae, M gastrocnemius, regio cruris posterior atau sura, malleolus lateralis atau fibula, malleolus medialis atau tibia, dorsum pedis, dan calyx. Lalu di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian di organ dalam kita. Di sini ada oesophagus atau kerongkongan yang biasanya tempat kita menelan sesuatu. Lalu di sini ada glandula tiroidea yang biasanya digunakan sebagai katup untuk membedakan makanan dan udara yang masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan.
Lalu ada trakea. Lalu ada pulmo atau yang biasa kita kenal dengan paru-paru. Ada core, ada diafragma di sini di dekat hati yang biasanya digunakan oleh para penyanyi untuk bernyanyi agar lebih lama dan juga suara yang dihasilkan lebih besar. Di sini ada hepar atau hati, ada gaster atau lambung, ada spleen atau lien, ada pankreas di sini, lalu ada duodenum di sini, ada jejunum di sini, ada ren atau yang biasa dikenal dengan ginjal, lalu ada kolon atau usus besar, ada ileum, ada appendix verniformis atau usus buntu, dan juga ada rektum atau biasanya untuk buang air besar seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dan pemaparan materi yang bisa saya berikan. Terima kasih karena telah menonton hingga akhir. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Dadah.